Ano, he's really good. And carry, anong level mo na? Apa kayak dia kayak? Apa kayak dia Apa kayak? kayak artinya kayak? Ya pokoknya jungler jago, depannya Kak. Langsung aja. Ini dia teman-teman. Pertandingan terakhir antar jungler versus jungler. Wih, Sasuke lawan Sasuke nih. Yoi, double Sasuke. Oh, ini berarti Sasuke-nya Jetsu. Waduh. Diadu kan? Ini dia nih. Langsung Revitalize! Ini dia yang gua maksud kok. Betul, ini bakal bisa lebih kiting lagi sih. Tapi Iya. dari Carl-nya udah level 2 ya langsung ya. Benar, dan hati-hati. Ingat, kalau dia pakai execute kok. Nah ini nih, Chessman. Ini buat yang udah sering scream sama PH nih, udah nggak kaget lihat Dengan nickname Chessman Chessman ini nih ya. Udah biasa nih harusnya. Ada cerita gak sih, Be, di balik inspirasi nama Chessman itu? Apa karena satu tim sama Magnus? Gua nggak tahu. Oh, enggak, sebelum sama Magnus dia namanya udah gini. Oh, oke. Tapi sekarat banget. Udah disabet-sabet sama Kai. Satu hit terakhir. Wih. Waduh, di outplay. Di outplay, Outplay yang execute. gila banget, asli. Ya. Gimana? Tapi dia ternyata memilih untuk tumbang karena ya balik lagi kok dia kan darahnya juga sekarat kan. Daripada nanti dapat poin killnya Kairi terus ternyata tiba-tiba dibalikin gitu kan ke Tapi turret. kan tetap kill point Kairi karena lasitnya masih ada di Kairi ya. Bener, jadi satu sama dong Bang Carl Tizi. Gimana ini? Iya itu dia. Gak lihat kok gak ya udah kita pura-pura ini aja teman-teman. Ini perfect cut, Be. Perfect cut ya. Perfect cut buat Clipper tuh. Perfect cut by one ya. By one emang Bang. By one. By Langsung aja one, Hunter Strike dari Kairi. Betul. Sementara kelihatan dari Carl kayaknya dia menuju ke arah War Axe biar dapetin spell farm. Ketahuan. Spell farmnya juga bakal lebih baik. Tapi Kairi kan udah ada sepatu juga nih yang bakal bikin movement speed dia untuk menjaga jarak lah ya, gocek-gocek sedikit itu lebih aman. Mungkin ke Warrior Boots gak sih, Be, untuk nambahin physical defense juga. Tapi Dikejar. hampir aja. Hampir banget. Ingat ya, execute udah masih ada loh dari Carl. Oh, dan ingat dia punya War Axe sekarang kok. Jadi spell farm-nya masuk semua. Ini bahaya banget sebenarnya. Asli, dan kalau memang nanti di late game, Revitalisnya bakal kepake gak sih, Be? Revitalize bakal kepake sebenarnya selama ada foto. Kalau gua waktu itu by one nyobain foto kok. Hah, pakai foto? Pakai foto. Jadi dia ada shield anti burst dia. Oh iya. Kayak execute gini bakal ke cover. Cuma Cooldown kayaknya menurut gua enggak sih. Ngaruh tapi kan. Enggak. Kayaknya menurut gua enggak bakal dipakai sih. Kayaknya ini bakal full damage. Larinya ke War Axe habis ini. Harusnya ya, bakal full damage banget. Karena juga Hunter Sex ini kan juga penetration. Ini diambil sama Carl-nya, tapi panah cintaannya ya. Susano Okagetsuchi. Iya. Iya. Kaksuchi. Itu dari kalau suara di in-game-nya kan Sasuke-nya ngomong itu. Susano Okagetsuchi. Ditabrak. Ditabrak tapi penggunaan dari Soul Saver-nya yang di hold ya, bukan yang di tap. Karena mungkin HP-nya masih terlalu jauh buat di dive. Oke, Jadi di dia dive-in. execute. 2 kill, Be, kali ini, Be. 2 kill Carl Tizi. Ini benar-benar penggendong handal, Be. Benar-benar Untuk timnya, penggendong handal ya. Akhirnya ada 1 poin kah dari TLPH. Karena dari tadi kita bisa lihat loh 4 poin dapatkan oleh Onyx, tapi Kairi bangkit lagi. Dan Betul. sekarang udah punya War Axe nih bedanya dari Carl Tizi karena dia bisa curi-curi spell farm dari minion sekarang kok. Dari minionnya nanti bisa dicuri-curi dan problem sih bahkan 1 kill yang didapatkan Kairi tadi adalah kalau kata Kairi tadi Mercy. karena harus dipukul minion kan. Iya, dan sekarang karena belum ada War Axe dari Kairi buat ngejarnya agak PR. Nah, dia paling bisa ngepok-ngepok kayak gitu doang tuh. Sambil jaga peluk turret dulu gak sih? Be? Iya, Tapi turret juga udah mau sambil hancur jaga. nih, Be, masalahnya. Dia nih, gimana caranya biar nanti maintain minionnya di luar area dari turret. Karena bahaya banget nih. Bisa kena outplay. Kalau malah turretnya hancur, ya sudah selesai tuh. Selesai Sebelum dah. 3 kill, berarti Carl-nya yang bakal memenangkan pertandingannya kalau sampai turret dari Kairi hancur. Udah ngedash. Oke. Kejar Kairi. Hati-hati, Kai. Hati-hati, cooldownnya lumayan cepet loh buat Suyo. Sekarang mencoba buat dodge, bakal dikejar kak. Ditabrak, digocek. Revitalize, digocek. Tapi kali ini masih ada bantuan dari turret. Revitalize masih kejar. Dan Carl Tizi dalam keadaan setengah darah. Dia udah punya Blade of Despair. Tapi dia dalam keadaan setengah darah. Apakah bisa membalikan keadaan? Gak ada Revitalize. Saat lagi bakal ada Execute dari Carl Tizi. Pasti dia bakal ngincer timing ini sih. Oke, tapi maju lagi ke depan. Soulsaver bakal dikeluarkan oleh Kairi kah? Ternyata tidak ya. Masih sabar. Susano Okagetsuchi juga belum connect. Oke. Dibalikin keadaannya. Spell Fam sama-sama punya. Tinggal berada di DMS. Dan ternyata kita akan menuju ke sama-sama match point. 1 kill lagi untuk menyaksikan siapa yang menjadi pemenangnya. Betul. Karena tadi on point banget Soulsaver dari Kairi yang langsung dive in ke turret. Sehingga membuat dari Carl-nya pun langsung ter-take down begitu saja. Bahkan
Kairi langsung mengejar darah turret yang tadi sempat tertinggal. Wah, ini dia nih. Pertandingan terakhir. 1 kill. Untuk menjadi pemenangnya di match ini. Dan sementara itu, pemilihan dari Kairi bagus sebenarnya. Dia memilih ke arah dari Malefic Roar. Jadi bakal nembus penetnya. Cuma masalah di sini dari Blade of Despair. Jadi otomatis physical damage yang dimiliki sama Carl lebih tinggi sebenarnya. Tapi dive. Kairi dia punya Revitalize. Dia berani untuk adu pukul. Minionnya begitu banyak. Ini bakal jadi keuntungan buat Kairi. Bakal didorong. Dan dia bakal udah ngambil rumput ya. Iya. Dia ngambil rumput biar ngasih efek trap nanti kejutan juga kok. Betul. Karena nanti at least dapetin satu sedikit damage. Wih, gak berhasil di dodge B. Hampir aja ketabrak Kairi pun mau gak mau kepake Revitalize-nya. Bakal dimajuin kah? Karena dari Carl-nya masih gak mau pulang. Maunya peranan ini dia. Courtesy! The GOAT berhasil untuk memenangkan pertandingan kali ini. Akhirnya ada 1 poin dari tim. Gantian nih dari Kairi duluan, dari Onyx duluan. Kai, apa yang terjadi Kai? Bikin mo pa ako, boss. Terlalu jago dia, terlalu jago. The GOAT. The God, oh. Terlalu jago dia. You're so Terlalu jago dia. strong, you're too good. Because I lost 1v1, later I will solo kill you. Benar. Ini Kairi apa Fabian ini? I wanna solo kill you. Oke, kalau Oke. gitu, thank you so much buat Dari Carl sini dan juga Skylar, Kai. Sempat 6 kali pick Harriet. Sedangkan kalau dari Oheb 5 kali pick Harriet ya, tapi dia cuma kalah 1. Wah, cuma kalah 1 ya. Betul. Dan ini yang menarik teman-teman, sniper only. Yes. Karena kata Oheb, I will shot you in the head. Jadi kita bakal melihat nih siapa yang bener-bener itu jidatnya ketempelan pelurunya Beatrix ya. Siapa yang nanti runner apatinya, connect-nya paling bagus dan paling kuat. Wah, ini pemilihan untuk nembak ke gerobak duluan emang sebenarnya paling tepat ya. Karena udah pasti buat dapetin lasit yang lebih besar juga. Dan sekarang udah dapetin Fury Hammer dari masing-masing player kita. Masih menunggu nih. Karena kalau kita lihat dari posisinya sekarang masih main sniper, belum kelihatan untuk poke damage-nya. Nempel di gerobak ya, nempel di gerobak biar nggak kena tembak dari snipernya. Jadi kayak pantun tuh dilihat-lihat ya. Bukan. Berlima kata ya, tapi digocek tuh ya. Hey. Masih bisa tactical reposition tadi dari Skylar untuk menghindari snipernya Oheb. Tapi so far sebenarnya masih balance ya dari kedua tim ini. Tapi udah ada 2 Swift Dagger ya? Dua knife ya. Ini Ya, 2 knife, ya. Tujuannya kayaknya pengen ini deh, pengen bikin ke arah dari Malefic Gun. Biar jarak snipernya lebih jauh. Oh. Dan punya attack speed juga. Sementara kalau dari Skylar, dia bisa ke Hunter. Atau ke Hepta juga masih bisa. Betul. 800. Tactical repositionnya tadi sedikit terlambat ya dari Skylar sehingga dia pun langsung tertembak. Nah ini dia main jadi Rena dapatin from Oheb. Connect tadi menuju ke arah Skylar. Masih bisa digocek-gocek karena Skylar pun belum level 4. Tapi regennya cancel sekarang. Malah regennya dari Oheb yang masih on point. Menunggu dulu dan bahkan langsung ada Legend Sword. Ini kayaknya Skylar mau langsung Blade of Despair kok. Kayaknya nih. What happened ini? What happened? Bentar. Yes, apa? Skylar, halo. Nah, udah bisa gerak nih. Nah. Udah ya, udah bisa gerak nih. Oke. Hati-hati. Ler. Oh enggak, gila Oheb keren sih. Gila. Ohebnya respect guys, tepuk tangan buat Oheb nih. Gila. Respect ternyata. Dia tahu Skylar yang nge-lag kayaknya jadi benar-benar di respect, nggak di hit sama sekali. Iya, didiemin aja. karena gerakannya anomali ya teman-teman ya. Betul, itu gerakan anomali. Gerakannya anomali. Sebentar, what happened ini? Dan mode buy one nggak bisa di pause ya, kalau nggak salah ya? Iya, Nggak ada tombol kalau pause nggak salah ya, kalau nggak salah. Iya. Aduh, kenapa itu? Waduh, sayang sekali nih ya. Sayang banget. Jadi lasit-lasitnya tetap dapat dari Oheb sebenarnya buat sekarang. Lihat tuh udah jadi Warrior Boots juga. Udah jadi Warrior Boots juga, tapi nah itu tuh udah tuh. Kayaknya udah balik. Udah balik. Handphone udah dipegang. Udah dipegang handphonenya. Nah, udah Oke, regen. sudah Oke. kembali teman-teman. Renner rapatinya miss. Renner rapati from Skylar ngebuat Ohebnya sekarat. Tapi anyway, Oheb tetap menang level. Karena tadi udah sempet ada beberapa gerakan anomali dari Skylar. Ya, dan dia punya Warrior Boots kan, Be. Jadi dari segi dia. defensifnya masih ada lebih tebal dan BOD udah jadi. BOD udah jadi. Tapi inget kok, secara range itu Oheb jauh lebih diuntungkan ya. Betul. Karena dia punya Malefic Gun tuh. Lihat tuh, snipernya jadi lebih, punya jarak. Tuh, lebih jauh. Berarti tembak. mungkin kalau ada aksesoris dari sniper, scope-nya lebih bagus nih dari... Scope-nya lebih bagus. Scope-nya lebih bagus dari tapi Rider Rapatinya masih bisa digocek tadi. Masih ditunggu juga. Sementara untuk Oheb, next dia bakal ke Blade of Despair. Wah, ini dia. Rider Rapatinya connect. Oheb, hati-hati. Setengah darah tadi flicker ke depan.
next shotnya miss. Dan oh, first blood from Skylar. Walaupun ada Warrior Boots di Oheb. Betul, tapi tetap first blood berhasil dikantongin tadi sama Skylar dengan tembakan yang on point banget. Dari Rennernya. Renner Apathy awalnya dari Renner Apathy, tapi di flicker juga ke depan. Jadi flicker agresif tadi dari Skylar langsung mendapatkan kill point. Buset. Apa yang bakal dilakuin sama Oheb untuk ngebalesin apa yang dibuat sama Skylar sekarang. Udah menuju ke arah dari Vampire Malate. Kayaknya bakal bikin Queen of Nature. Renner Apathy-nya miss. Dibalesin lagi Darah Oheb. lagi. Dia punya flicker sih kalau mau. Betul, dia bisa flicker ke depan dan mungkin bakal langsung diagresif. Tapi dia kayaknya tahu deh, Skylar masih punya regen. Jadi oke, kita paksa dulu untuk regennya keluar dulu dan minion juga tadi nggak ada kan, Be? Iya, sama sih ini regular spear juga. Kayaknya next bakal ke Wind of Nature. Dari Skylar? Dari basic attack, iya harusnya dari Skylar atau Berdua Oheb. kayaknya. Dua-duanya. Nah, betul. Nah, ya kan? Wind of Wind of Nature. Nature dikantongin. Udah punya, gila. Ini sniper paling lama nih teman-teman. Karena emang harus presisi ya. Wait, itu dia. Woods setengah darah. One shot! Waduh! Gak sempet Wind of Nature, Oheb! Wah. With the shot! Karena memang tadi cepet banget tadi tactical reposition, tembakan basic attack dari Rennernya baru langsung dihajar dengan Renner Apathy tadi dari Oheb yang membuat Skylar tidak bisa merespons. This is the sniper of Philippines. What the Filipino snipers doing his job. Dia kerjain tugasnya, dia langsung manfaatin movement walaupun ada Wind of Nature. Tapi sekarang ada balasan lagi. Ingat Oheb, dia juga punya Wind of Nature. Next. Bahaya banget. Hampir Dia belum ke-trigger dari Wind of Nature-nya. Menunggu kayaknya. Menunggu, ada Regen. Karena dari Skylar juga ini udah dikit lagi flickernya standby back dalam waktu 12 detik. Warrior Boots juga udah dikantongin. So harusnya dia bakal bermain lebih agresif lagi kah. Tapi Oheb juga punya flicker. Jadi dia bisa aja untuk flicker mundur. Renner Apathy-nya memang connect. Dia lebih tebal ya Oheb ya. Gak setengah darah ya. Nah itu dia, karena dia punya Heptasis juga dan masih ada satu hit lagi. Skylar di cover dengan gerobak. Flicker Wind of Nature. Pop out dari Oheb. Renner Apathy miss the shot. Dan sekarang disengage lagi. Ingat, hanya beberapa detik saja untuk flicker. Tapi Oheb ready dengan flickernya. Berbeda dengan Skylar. Vampire Malate next. Tapi masih punya Wind of Nature kan? Belum di pop up tadi Wind of Nature-nya Kalau Skylar belum. Skylar. Iya. Hampir banget kena Renner Apathy barusan. Ada Rose Gold Meteor kayaknya on the way. Udah ada Magic Blade. 1800. Damage-nya pedes banget tadi menuju ke arah Oheb tuh. Dan Renner Apathy-nya nggak connect. Hampir aja, tapi Skylar mau coba main agresif kah? Karena turretnya dicicilin. Hati-hati nih, ini gerobak lama-lama bakal ngurangin darah turretnya jauh banget. Tapi ini bahaya banget sih emang nih. Heptasis. Kalau connect ini damage-nya bakal Langsung pedes banget, Be, ngebersihin. 2000-an sih ada sih satu hit ini. Rose Satu hit Gold ya? Meteor. Itu dia Oheb. Dia punya 2 item defensif sekarang. Bermain dengan attack speed yang sangat-sangat dominan sekali. Kena lagi. Hati-hati. One shot. One kill kah? Hampir Belum kena ya? Oheb. Setengah darah, Be. Bahkan Renner Apathy-nya tadi untung masih bisa dihindari dengan tactical reposition. Itu kalau nggak bisa langsung hilang sih. Bentar. Skylar, ada Wind of Nature. Hati-hati. Ini Oheb juga kayaknya masih mau nge-trigger Wind of Nature-nya sih. Dia makanya nggak mau flicker. Dan Apathy-nya connect. Ada Rose Gold Meteor. Dua-duanya sama-sama punya Rose Gold Meteor. Betul, jadi masih ada efek shield tambahan nantinya ketika darahnya udah low. Tower. Ya, ini gara-gara tadi sempat nge-lag juga ya kan dari Skylar. Mau nggak mau turretnya kecicil sih sama minion. Sumpah, ini karena sniper ya teman-teman ya. Jadi emang agak sulit untuk hitbox-nya. Oheb. Kena Heptasis. Hati-hati. Ada efek dari Quantum Charge, Wind of Nature, dan Apathy miss. Wah, ini bahaya nih. Dua-duanya juga Wind of Nature. Tapi ingat, tinggal di Rose Gold Meteornya ini belum ke procs. Betul, ketika memang udah ke procs itu bakal buat mereka lebih all out lagi. Dan Blade of dua Blade of Despair. Gila, ini kayaknya kalau Skylar dia Vampire Malate, dia bakal menuju ke Husklow. Satu hit, connect. Oheb, 2500, hati-hati. Turretnya juga dalam ancaman. Husklow di tangan dari Skylar. Siapa yang punya item bagus flicker? Dan Apathy dibalesin dan ternyata miss the shot. Lagi-lagi. Greget banget dua-duanya. Udah pada punya item, udah pada punya lifesteal yang cukup. Dan 2 Blade of Despair versus 1 Blade of Despair Husklow. Ternyata dibalik. Oheb jual Rose Gold, ambil Husklow. Karena dia mungkin udah aktif juga kan dari Rose Gold-nya. Jadi selama sambil nunggu dia bisa pakai Husklow dulu untuk nanti regen darah. In case kalau dia harus sampai ke poking, satu tembakan dari Rennernya memang connect dan setengah darah, Be. Renner Apathy-nya langsung connect lagi. Nah itu enaknya Husklow ya kan? Iya, ngisi darah langsung cepet ya. Dan ingat, Betul. Satu hit lagi. sakitnya masih ada Wind of Nature. Ingat teman-teman, rada susah nih emang nih untuk buy one dengan full item. Apalagi ada Husklow. Siapa yang lebih diuntungkan? Siapa yang bakal miss the shot?
Karena sekarang keadaannya satu sama. Turret di depan mata juga untuk Oheb sebenarnya. Betul. Ketika memang turret nanti berhasil dihancurkan sama Oheb, maka otomatis tidak perlu untuk menunggu hingga 3 kill. Dan lihat, udah ada 157 bahkan sekarang. Wow. 157.000 penontonnya, bakal ada Buset. ekstra daget lagi buat kalian. Ekstra dagat teman-teman. Standby pokoknya. Rena Rapatinya connect. Oheb dalam ancaman. Sekarang dibalik dengan tactical reposition. Rena Rapati lagi dari Oheb. Miss the shot. Skylar. Maju ke depan. Ada gocekan maut. Wind of Nature. Apakah ini momennya? Wih, dia beli Immortal tiba-tiba, Bang. Tactical reposition, kena. Satu hit lagi. Ler. Iya, Luis, loh. ternyata masih bisa nge-get. Aduh. Rena Rapatinya sayang sekali, tipis banget tadi lewat di samping telinganya Oheb tuh. Gila sampai beli potion. Oheb sekarang punya immortality dan punya potion. Secara damage mungkin lebih tinggi, tapi dibalikin. Skylar juga beli potion. Skylar harusnya bakal punya item untuk pergantian karena immortal, tapi kena satu hit dari Oheb. Hati-hati. Karena dia nggak punya immortal seperti Oheb, jadi otomatis ketika Wind of Nature-nya nggak dipencet dengan tepat kayak tadi tuh, Be. Benar. Itu bakal langsung ter-take down jadinya. Wah, 2 BOD udah di tangan. Apakah bakal diganti? Malefic Gun udah gak bisa diganti sih ini. Dan Rapati miss the shot. Apakah bakal ada momen di menit ke-10 kita lihat dari kedua pemain ini. Hunter Strike sekarang, Skylar butuh movement speed tambahan kok. Karena nanti dia bisa untuk positioning juga selain menggunakan tactical reposition ya, Be. Nah ini dia, Renner Rapati. Belum connect tapi lihat basic attack-nya dari Renner. Pecah immortal kena nih. ditungguin. Timing yang kurang dapat tapi lihat. Tetap Skylar. Itu dia. Tetap connect, gila. Dia udah ngepredik banget tadi pergerakan Oheb mau kaburnya ke arah mana ya. Itu dia, udah dipredik duluan dan sekarang tinggal menunggu 1 kill lagi Skylar. Apakah dia ingin menyelesaikan gamenya dengan turret? Atau dia ingin menyelesaikan gamenya dengan kill? Gak ada immortal. Skylar yang punya immortal kok. Betul. Turret kah? Orang kah? Turret kah? Satu hit terakhir dari turret. Skylar yang memenangkan one fit. Oke, Oheb, can you hear us? Oheb. Hello. Oh, what happened, Oheb? You just win and then got comeback from Skylar. Yes. Nice try, Bang. Nice try, Bang. But I think it's a good move when you respect when you see that Skylar is lagging. Bro, During the you game. got my respect, bro. Yes, Yon yang dari MPL ID, dari MPL Filipina udah kelihatan lah Hilda masuk ke radar dan ini dia in game-nya teman-teman. Pertemuan kedua ya, JP versus Kiboy karena tadi sudah dimenangkan oleh yang pertama ada Lutfi, Row-nya connect. Oke. Ada sedikit perbedaan di sini kalau kita lihat lagi-lagi JP menggunakan flicker, Dan Kiboy pakai Purify ya. Kiboy pakai Purify. Karena mungkin mau ngilangin momentum dari Abyssal Arrow yang memang connect juga, Be. Karena ketika memang tunggu, Purify itu bisa ngilangin stack Selena nggak sih? Iya dong. Ya kan, jadi stack dari yang kena Abyssal Trap-nya juga langsung hilang, tapi Arrow-nya connect. Iya, efek stun-nya juga menghilang kan secara tiba-tiba. Betul. Nah, ini nih trap-trapnya nih, karena kita tahu sendiri kan, ini trapnya juga bakal memberikan detection, dan juga efek slow juga. Ini galak banget ya JP ya, langsung bener-bener Kiboy di-press sih. Gak mau Di-press. dikasih untuk maju. Nah, kan lihat tuh, sekalinya maju kena trap jadinya. Betul, Wait, flicker ke depan. Uh. First blood langsung didapetin. Dengan Garot dan Soul Eater-nya tadi langsung di-spam. Itu dia teman-teman. Tapi-nya udah bikin langsung Starlium Sight nih. Iya, sementara Kiboy kayaknya ada 2 Magic Wand. Apakah ini identifikasi kalau misalkan dia mau langsung ke arah Blood Wings? Karena dia lagi kalah nih kok kondisinya. Jadi nggak bagus banget kalau misalkan dia mau paksa untuk item-item yang berdamage. Karena Holy Crystal juga pasti kemahalan banget kan, Be. Nah, itu kan Blood Wings. Biar nggak kena burst ya teman-teman ya. Ini pemilihan item sangat-sangat penting sih menurutku untuk buy one. Lihat aja tuh, dari pemilihan ada Mystic Container, biar JP-nya dapetin spell fam juga. Udah mah JP-nya sekarang lagi winning, lagi leading. Cuma ya ada pressure sedikit dari Kiboy balasan. Karena dia udah punya Blood Wings, jadi dia lebih pede buat diving kayaknya atau ngasih pressure. Apalagi dari segi darah juga menang ya Kiboy, karena kan dia baru ter-take down, jadi masih full. Ini nggak boleh recall ya teman-teman. Arrow-nya connect, tempel. bakal dicakar kah? Iya, Belum. kena arrow balasan ya ternyata ya. Jadi nggak bisa ngedive JP. Kiboy juga by the way pakai ini kok, pakai Purify kan. Jadi dia nggak bisa loncat tuh kayak tadi. Bedanya nggak lama. Nah, itu dia. Tuh ya kan, di trap. Biar double damage. Setengah darah gitu aja. Dan Kiboy sekarang malah pegang kendali nih walaupun dari kita first blood. Ayo kita main petak umpet. Connect. Mau dimajuin kah ini dia dicakar-cakar, langsung mundur. Ternyata trapnya meledak. Kiboy mendapatkan kill balasannya. Wah, gila dibalesin. Ingat teman-teman, buy one
apapun bisa terjadi ya dari yang keadaan kita leading, kita bisa mendapatkan 2 kill, dibalikin seketika. Sekarang malah Keyboy yang unggul karena dia manfaatin banget Lethal Ignition Ya. dan nggak ngasih kesempatan untuk nge-soul item. Oh, tadi kan di sebelah kiri kan karena bushnya nggak pegang. Tapi sekarang rohnya connect, Purify, dibalas. Oh, miss the shot. Iya tuh kalau sana mungkin connect itu bakal dibalikin Flicker. Hampir aja Keyboy kena take down tapi untungnya Lele terakhir juga masih miss dari Jake. Gila. Pure mechanic by Roamer ya ini ya. Gila, bayangin teman-teman. Biasa kita ngelihat ya pakai Hilda lah, pakai Grok lah. Oke, connect lagi. JP dikejar. Untungnya masih bisa mundur Garote ke belakang dan masih ada efek dari Bloodwing Shield. Connect, baik. Habis trapnya connect, meledak. Oh my God. Langsung 2 kill point. Ini mah jangan-jangan Keyboy apa ngepur dulu tadi. Kasih satu. Gila, Keyboy bener-bener trapnya connect dan sekarang dia punya concentrate energy kok. Satu item. Jadi kayak objektifnya juga bisa dapat di sini. Roll lagi sebagai distraction. Dibalesin dengan trap yang ada. Gila, bener-bener menang dari map pressure. Keyboy sekarang malah leading dan hampir mendapatkan kemenangan karena ingat objektifnya adalah 2 kill atau tower, teman-teman. Betul, kalau sampai nanti towernya hancur, maka dia langsung auto win tuh. Ya kan, walaupun killnya baru 1, Be. Iya. Nah, jadi kita lihat nih, 1 kill point ya, bisa dibilang untuk Keyboy, untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Tapi JP juga ini nggak kelihatan mau ngasih kendor, Be. Dia terus-terusan mencari posisinya. Kejar. Connect. Dibalikin ke Manis. Balikin ternyata. Keyboy Purify digunakan, kabur, takut ada mark. Iya. Bahaya soalnya JP juga nggak punya flicker, jadi nggak bakal bisa ngejar. Setengah darah, menunggu dari Bloodwing Sarrow-nya kena, trapnya ada dan dicakar JP. Bye-bye. Keyboy menang 2-0 dari tim Onyx. Wow, ternyata 1 kill point pertama nggak membuat JP bisa memenangkan pertandingan tadi. Gila. Arrow-nya. Poin kill tadi kenapa, Boy? Yang di awal-awal, Boy? One kill for respect my idol. Revitalize, walaupun jadi lebih lama ya. Dan tapi nggak perlu lama-lama lagi. Ini dia 1v1 XP laner dari Onyx ID versus TLPH, yaitu Lutfi versus Sunford. Wah, ini dia teman-teman ya, map by one kita. Karena Gold dan juga EXP-nya cukup berbeda pendapatannya. Sunford dengan penggunaan dari Lethal Ignition sama seperti Lutfi. Cuma bedanya Lutfi pakai Purify kok. Jadi mungkin yang akan lebih agresif adalah Sunford. Langsung ke trigger dan Sunford hampir banget, untungnya masih ada Regen yang bisa di-trigger. Kalau enggak, dan cancel ternyata. 1 bar darah terakhir tadi, untungnya dia pakai flicker. Kalau dia purify mungkin gak selamat, Be. Karena energy ball masih bisa nempel kan. Apalagi kalau pasifnya Guinevere tuh lagi full, kan di basic attack juga langsung loncat. Iya, itu dia. Dan sekarang minionnya dipegang persis di depan dari Lutfi. Biar Sunfordnya harus maju ya untuk melakukan clear. Gak mau dikasih farming sih ini sebenarnya. Dari Lutfi selalu standby buat special migration-nya. Makanya dia sedikit unggul dari level ya. Udah level 3 duluan. Dan dia udah selesai dengan Exotic Veil ya. Sementara untuk Sunford baru selesai dengan Mystic Container. Tapi special migration dari Sunfordnya connect ke depan. Belum mau di-commit. Masih pelan-pelan aja. Ini kayaknya Purify-nya bakal ditahan sampai nanti di level 4 sih. Harusnya gak sih? Karena bahaya banget kan. Kalau misalkan Sunford udah punya Vault Requiem, dia tinggal mainin dengan efek knock up airborne-nya. Itu bakal jadi keuntungan banget karena item pertama dari Sunford kayaknya menuju ke Concentrated Energy. Yep. Sedangkan kalau dari Lutfi mau ke glowing kan, tapi ini dia special migration masuk langsung menuju ke depan sana, dibalikin sama Lutfi dan first blood pun didapatkan oleh Lutfi. Gokil, walaupun Concentrate duluan yang diaktifkan oleh Sunford, tapi ternyata Lutfi dengan Genius One-nya udah bisa mendapatkan poin. Dan ini kalau kita lihat dari instant replay, bener-bener pas banget untuk pasif yang dimainkannya dari Lutfi. Gila timingnya. Timingnya tepat banget, langsung dibalikin. Nah sekarang nih, tapi mereka masing-masing udah punya Violet Requiem. Udah punya. Nah ini juga nih, jangan lupa nih, karena objektifnya adalah 3 kill atau 1 turret. Dan tinggal sekarang menunggu loncatan dari Lutfi. Apakah bakal langsung men-trigger dari 3? Pasifnya ternyata enggak. Dibalikin. Epic outplay by Lutfi. Absolute cinema tadi karena langsung, karena stacknya udah 3, dibalikin juga dengan Violet Requiem dan Lutfi mendapatkan kill keduanya, teman-teman. Wah, dan mendapatkan item keduanya juga, Concentrated Energy. Tinggal menunggu 1 poin kill lagi dan Lutfi. Apakah dia bakal nge-push karya turretnya? Enggak, dia mau kill kok. Dia mau membantai sesuai dengan kata-katanya tadi ya.
Apa itu hit to red kalau by one? Apa itu hit to Cari red? kill point, cari kill. hero pokoknya. Tapi tough boots nih, Be. Ini bakal berpengaruh ke durasi crowd control kan? Iya lumayan kan, jadi knock up airborne-nya bakal dikurangin. Sementara Lutfi emang masih belum punya pengurangan atau efek resilience. Tapi aman kok, dia pakai purif soalnya. Nah itu. Jadi bisa sebenarnya menghindari pasif juga kan. gak butuh gak sih Be resilience karena bawa purify-nya ini kan. Tapi dilompatin tuh untuk dari bayangannya ya. Weh, Itu dia, dimajuin. ada purify dibalikin. No! Epic outplay 2 kali dari Lutfi. 3-0, Be. 3. Itu bagus. Oke, Sanji, anything you want to say to your goat, Sans? You want to say anything? Don't embarrass me. Don't embarrass me. I'm so weak. Don't embarrass me. Yap. Gila kangen banget ya karena kita terakhir ngelihat Sans pakai Gusion ini udah lama banget teman-teman. Tapi langsung di Petrify. Langsung dilempar pisaunya. Buset, Petrify-nya dua-duanya di trigger. Dan Sans juga sudah mengeluarkan Regen-nya. Sama seperti Sanji yang mundur dulu untuk menghindari Slaughter. Tapi dia dari pemilihan item ya, Sanji ini udah ada pilihannya itu tetap sepatu dulu sama 2 regen untuk mananya supaya nanti cepat ngeregen. Ya, Magic Necklace ya. Magic necklace-nya. Sedangkan kalau Sans nih biar pintar bawa buku. Iya, dia langsung memilih Mystery Codex. Tujuannya kayaknya biar damage-nya lebih berasa sih. Sementara Sanji biar bisa manage poknya. Karena nanti dia bakal nge-spam. Dan udah ada Magic Wand. Sebenarnya secara 50-50 damage ya. Kalau misalkan dua-duanya saling ngelemparin pedang-pedangnya, udah pasti Sans akan lebih berasa. Cuma ya mungkin di sini perbedaannya Sans bakal lebih burst kok. Karena dia punya Magic Wand dan dia juga pakai Lethal Ignition. Betul. Jadi Sanji Impurage. Impurage ya kan. Jadi lebih bisa dibilang sedikit defensif dan mencoba untuk meng-counter setup kali ya pergerakan dari Gilang gitu kan. Nah ini tergantung gimana gameplaynya aja dari mereka berdua. Dan sepertinya memang pilihan ke arah Starlium lagi ya untuk Sanji. Kayaknya Starlium sih sama sih. Kayak tadi pemilihan dari Sanford ya. Iya, Sanford ketika bermain dengan Guinevere. Oh, ini bakal ngincar level 4 nih harusnya nih. Karena Petrify-nya beberapa detik lagi bakal ready dari keduanya. Dan ketika udah level 4 juga udah ada Incandescence, so kombonya bakal keluar semua tuh Gilang nih. Satu gerobak, jebret. Nah, level 4 nih. Incandescence, Petrify ready. Atau akan bermain hiding in the bush. Apakah bakal ada surprise? Karena nanti tiba-tiba ketika Sanji lewat bisa aja combo, full combo langsung dikeluarkan sama Gilang. Walaupun pastinya masih bisa di dodge. Jadi konekin skill 1 tuh penting banget, Be. Nah, ini lagi diarah-arahin nih. Lagi diarahin kayak nggak kelihatan. Udah jadi Bloodwing. Seharusnya maju sih. Hey, kedetek. Dari Langsung Sanji. ketahuan. Dan dikejar. Wah. Oh, di bawah Petrify. Di outplay sepertinya. Udah dikejar. Sanji Satu one last hit. Gila, what a dodge by Sans. Petri diperhitungkan di sana Petrify-nya dan Sanji. Asli langsung di dodge dibawa ke turret di Petri bener-bener gila. Sans tadi langsung dipertunjukkan dan belum ada kill point sejauh ini. Belum ada kill point. Ada tough boots di sana dikejar sama Sans dikejar. Dikejar, dicari Sanji. Mana kamu Sanji? Mana kamu di dive ke turret ternyata. Kali kejar-kejaran dan kali ini connect. Sanji bakal dive ke depan, Petrify dibalikin. Mainin pasif dan ternyata Sanji kali ini harus dikejar. Dan masih ada bantuan dari Wave Minion First Blood di tangan Sans. Waduh, yang ngekill bahkan bukan Gilang tapi lebih ke gerobak, Be. Gerobak. Dipanah tadi punggungnya Sanji. Tahu nggak kok ini? Kenapa? Kayaknya bisa menuju ke arah dari Genius One dari Sans. Betul, ketika udah jadi Genius otomatis bakal lebih pedas lagi minus magic armornya. Tapi ini dia maju ke depan combo. Belum connect untungnya dan Sanji pun langsung ngegocek meluk turret. Mungkin dia ingin membalikan momentum yang tadi dibuat sama Gilang. Bedanya Petrify-nya lagi belum ready sekarang. Dan Sans juga belum ke-trigger dari Petrify-nya. Kemudian Condensence-nya sama-sama buat defensif. Tinggal nungguin cooldown aja. Tapi kalau ngomongin cooldown kok, to be honest emang Sanji lebih cepat kan kalau kita ngomongin item karena dia pegang Starlium. Tapi untuk dari segi lagi-lagi burst damage karena ada efek dari Lethal Ignition, nih Sans-nya kebantu banget. Apalagi udah ada Genius One juga kan dari Gilang. Itu yang bakal bikin pedes banget nantinya kalau memang kombonya connect ini ya. Maju ke depan Petrify. Wah, 2 kill dikantongin sama Sans. 2 kill dan tinggal menunggu 1 kill lagi dari Sans dengan 3-0 atau jangan-jangan akan di endgame kok. Wah, langsung ke turret aja, Langsung pantang ke turret. mundur dari stikernya ya. Oh, tapi untungnya masih ada Wave Minion bagi Sanji. Masih terlalu jauh kayaknya untuk menuju ke Bloodwings. Masih menunggu gold selanjutnya karena ya balik lagi. Kalau udah menang point kill, pressure-nya nggak bakal lepas. Karena bedanya 2000 ya, Be, sekarang. 2000 lebih lagi. Maksudnya dipegang sama Gilang. Pressure-nya ini yang memang benar-benar dalam tanda kutip mencekik ke arah Sanji yang ngebuat dia jadi susah buat movement-nya. Oke. Oke. Combo, miss the shot dari Sans.
So close padahal kombonya. Hampir aja, tapi memang belum mau dieksekusi dengan rapat tadi sama Gilang. Dan ini dia, oke, maju ke depan sana. Connect dari skill 1 Petrify pun digunakan. Pisau-pisau mulai dilemparkan, tapi Sanji juga masih jaga jarak. Karena dari Gilang juga Petrify-nya masih cooldown, Be. Itu dia. Ini tapi kalau kita ngomongin keuntungan ya, Suns bakal lebih punya keuntungan kok. Karena sebentar lagi Blood Wings-nya aktif, Petri-nya juga ready. Nah itu. Nah ini nih. Lagi fokus sama minion, lagi harus deg-degan karena nanti towernya hancur saat saya datang. Incandences defensif. Dan kabur begitu saja. Holy Crystal. Wah, item mahal udah dikantongin. Lebih nge-burst lagi. Wah, aduh. Dari Gilang nantinya. Sedangkan dari Sanji, dia masih mau menuju ke arah Genius One. Jadi bisa dibilang tertinggal lumayan cukup jauh dari segi itemization. Ya, satu tier item ya. Dan ini dia. Wave minion yang akan merepotkan. Di Petri. Dan bahkan turretnya hancur. Betul. Play smart dari Suns. Mainkan Pasek. Menang Pasek. Menang Pasek.